Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cipta Cahyani Wulandari, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Di video kali ini saya bakal membuat percobaan STEM, yaitu pembuatan termos. Termos adalah botol yang diberi dinding rangkap untuk menyimpan minuman agar memiliki suhu yang semula. Dengan membawa termos saat berpergian, minuman dingin atau panas akan menjadi tahan lebih lama. Dan pada percobaan IPA ini akan menunjukkan cara kerja termos dengan sederhana. Dibutuhkan beberapa bahan untuk membuat dan membuktikan cara kerja termos. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama botol plastik, penggaris, corong, botol kaca, 2 gelas kecil, gelas besar dan air es, termometer suhu ruang, 2 lembar tisu, kertas aluminium, double tip, gunting, dan isolatif. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, potong bagian atas dan tengah botol plastik menggunakan gunting. Jadi nanti menjadi 3 bagian tutup, bagian tengah, dan juga bagian atas seperti ini. Selanjutnya kita lipat tisunya 2 lembar tisu seperti ini. Kita lipat kecil seperti ini. Kita kalau udah gini bagi 2, kan tisu gini bagi 2, lalu dibagi 3, 1, 2, 3. Jadinya akan bulat seperti ini. Kemudian kita balut dengan double tip. Jadi dibalut dengan double tip. Di setiap sisinya kita rekatkan dengan double tip seperti ini. Pastikan semua sisi tisu menempel dengan double tip. Kita buka double tipnya. Langkah ketiga, letakkan tisu yang sudah dilapisi dengan double tip di bagian tutup botol yang sudah dipotong tadi, kemudian masukkan ke dalam alas botol plastik. Jadi tisu ini kita rekatkan di bagian bawahnya, bagian bawah tutup botol, kemudian masukkan ke dalam alas botol plastik. Kita rekatkan. Jadinya seperti ini. Selanjutnya potong kertas aluminium sepanjang 30 cm dan balutkan ke botol kaca. Kertas aluminium sepanjang 30 cm dan kita balutkan ke dalam botol kaca. Jadinya seperti ini. Lalu kita potong lagi kertas aluminium sepanjang 20 cm dan lipat menjadi 4 bagian, kemudian balutkan pada bagian tutup botol. Kertas aluminium 20 cm seperti ini. Kita lipat menjadi 4 bagian. Kemudian kita balutkan di bagian tutupnya. Masukkan botol kaca ke dalam botol plastik yang telah dipotong tadi, kemudian rekatkan kedua botol plastik dengan menggunakan isolatif. Jadi bagian bawahnya kita masukkan seperti ini, dan juga bagian atasnya
agar mudah, kita buka tutupnya dulu, lalu kita masukkan, kemudian kita rekatkan dengan menggunakan isolatif. Kita rekatkan bagian tengahnya. Nah, jika sudah terekat seperti ini, kita rekatkan juga di bagian atasnya sini. Nah, jadinya seperti ini. Lalu buka tutup termos, kemudian letakkan corong di atas termos, tuangkan air es ke dalam termos, dan tuang juga ke dalam salah satu gelas. Ukur suhu air es sebelum dituangkan ke dalam termos dan gelas. Kemudian ukur kembali termos setelah air dimasukkan. Jadi, kita ukur suhu air es yang ada di dalam gelas besar, kemudian kita masukkan ke dalam gelas kecil, setengah di dalam gelas kecil, dan setengah kita masukkan ke dalam botol dengan menggunakan corong seperti ini. Setelah itu kita tutup lagi. Jika airnya sudah dimasukkan, kita tutup lagi dan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Gelas yang berisi air kecil, gelas yang ini, kita diamkan di suhu ruang. Nah, setelah 1 jam, tuangkan air ke dalam gelas kosong. Ukur suhu air dari termos dan air yang berada di dalam gelas. Bandingkan suhunya. Jadi, gelas yang satu tadi kita letakkan di suhu ruang, dan gelas satunya kita masukkan air yang dari termos ini. Nah, kita bandingkan suhu air yang ada di gelas di suhu ruang dan juga air yang berasal dari termos yang sudah tadi kita buat, yang telah kita diamkan selama 1 jam tadi. Kita bandingkan perbedaan suhunya. Nah, cara kerja termosnya, prinsip kerja termos air adalah sebagai isolator atau pencegah perpindahnya panas dari air ke udara luar. Pada termos terdapat dinding kaca yang bagian dalam dan bagian luarnya dibuat mengilap. Bagian dalam kaca dibuat mengilap agar kalor dari air panas tidak diserap pada dinding. Sementara itu, bagian luar dinding kaca dibuat mengilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa di antara bagian dalam dan luar berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Tutup termos terbuat dari bahan isolator seperti gabus, mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Kaitan materi dengan percobaan STEM ini untuk materi IPA kelas 5 KD 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kaitan materi dengan STEM adalah bahwa isolator sebagai pencegah terjadinya perpindahan panas atau dingin dari dalam ke udara luar dibantu dengan tutup botol yang direkatkan pada botol plastik dengan dempul perekat atau lem tembak. Kemudian, fungsi dari botol kaca yang dimasukkan ke dalam botol plastik menjadi ruang hampa di antara bagian dalam dan luar, antara botol plastik dan kaca, berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Sementara itu, bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi, dibuat dengan melapisi lembaran kertas aluminium. Nah, untuk materi IPA kelas 1 KD 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangannya.
Jadi, kaitan materi dengan STEM adalah kita bisa melihat dan menghitung bagaimana perbedaan suhu yang terjadi. Siswa dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan soal cerita. Contohnya, suhu awal air adalah 10 derajat Celcius. Setelah 1 jam, suhu air menjadi 15 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu air tersebut? Jadi, suhu awal air adalah 10 derajat Celcius ini bisa dikatakan sebagai air yang berada di dalam gelas tadi sebelum kita masukkan ke dalam termos. Setelah 1 jam, suhu air menjadi 15 derajat Celcius. Nah, setelah didiamkan 1 jam, ternyata suhu airnya menjadi 15 derajat Celcius. Nah, berapa kenaikan suhu air tersebut? Seperti itu. Sedangkan kaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan termos untuk mempertahankan panas atau dinginnya air dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bila diisi air panas, suhu air di dalam termos akan tetap tinggi karena panas tidak dapat merambat ke dinding termos. Begitupun dengan termos yang diisi dengan air dingin, maka suhu air itu akan tetap dingin. Nah, berikut adalah gambar termos. Di situ terdapat tutup sumbat termos, dinding dalam kaca, dinding luar kaca, air, ruang hampa udara, dinding pelindung kaca, dan karet penahan kaca seperti yang sudah tadi kita buat. Nah, sekian video dari saya kali ini tentang percobaan STEM pembuatan termos. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.